Oke, dilanjut ya teman-teman, kita menjawab soal huruf D dan soal huruf E. Namun baca terlebih dahulu, soal huruf D ini membahas mengenai kurva. Jadi kurva ini dibahasnya nanti ya di akhir. Sekarang langsung ke huruf E. Tentukan kategori jenis barang apa X di atas. Jadi barang X itu merupakan barang jenis apa kayak gitu. Nah, jenis barang itu dibagi menjadi 3. Ada barang normal, ada barang inferior, dan ada barang given. Ketiga barang tersebut itu mempunyai arti yang berbeda-beda. Jenis barang normal yaitu semua barang permintaannya akan bertambah ketika pendapatan masyarakatnya juga bertambah. Sedangkan barang inferior ini semua barang permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan barang given ini merupakan barang yang apabila harganya turun, justru permintaannya juga ikut turun ataupun sebaliknya. Mari kita bahas sama-sama. Ini termasuk jenis kategori barang given. Kenapa? Karena apabila harganya menurun, maka menyebabkan jumlah barang yang diminta akan berkurang sesuai dengan istilahnya, arti istilahnya. Nah, dibuktikan dari jawaban ketika PX-nya 10.000 dan QX-nya 50, lalu berubah menjadi PX aksennya 8.000 dan jumlah barang X-nya juga berkurang menjadi 40 unit. Nah, ini ketika harganya 10.000, jumlah barang X itu 50 unit. Tetapi ketika harga barang X-nya 8.000 dan menurun jumlah barang X-nya menjadi 40. Disitulah dikatakan jenis kategori barang given. Karena sekali lagi apabila harganya turun yang tadinya 10.000 menjadi 8.000 dan menyebabkan jumlah barang yang diminta juga akan berkurang yang tadinya 50 unit menjadi 40 unit. Mari kita kerjakan lagi soal yang huruf F. Soalnya yaitu pendapatan konsumen naik sebesar 25% dan konsumen memutuskan menambah konsumsi barang Y sebanyak 10 unit. Tentukan tingkat keseimbangan konsumen yang baru dan gambarkan pada kurva yang telah ada. Ini sama tentukannya yaitu menentukan tingkat keseimbangan konsumen. Namun sebelum menjawab pertanyaan, mari kita terjemahkan dulu soalnya. Yang pertama, pendapatan konsumen naik sebesar 25%. Tadi pendapatan di awal disimbolkan dengan huruf M. Maka delta M sama dengan plus 25%. Kenapa plus? Karena naik sebesar 25%. Maka plus 25%. Dilanjut, M aksen sama dengan M ditambah delta M. M aksen sama dengan 800.000. 800.000 itu tadi yang awal yang ini. Lalu ditambah delta M. Delta M itu 25% dikali 800.000. M aksen sama dengan 800.000 ditambah 200.000. 200.000 ini dari 25% dikali 800.000. Maka 800.000 ditambah 200.000 itu menjadi 1 juta. Inilah pendapatan baru dari soal ini. Lalu kita kerjakan dulu persamaan garisnya. Persamaannya sama, rumusnya kayak ini. Y double aksen. Kenapa Y double aksen? Karena sudah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Jadi Y double aksen sama dengan M aksen per PY dikurangi PX aksen per PY X double aksen. M aksennya yang ini jangan menggunakan yang 800.000 lagi karena sudah mengalami perubahan yaitu naik sebesar 25% jadi 1 juta per PY 8.000 tetap dikurangi PX aksen. PX aksennya 8.000. Jangan menggunakan yang 10.000 karena sudah mengalami penurunan sebanyak min 20%. Jadi menggunakan yang 8.000 per PY 8.000. Kita hitung 1 juta dibagi 8.000 125 dikurangi 8.000 dibagi 8.000 hasilnya 1. Inilah persamaan garisnya.
Seperti itu. Jadi, jika X-nya 0, maka Y-nya 125. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 125. Inilah persamaan garisnya dari kasus nomor F. Nah, bukan hanya persamaan, tetapi di sini tentukan tingkat keseimbangannya. Maka kita mencari lagi tingkat keseimbangannya, yaitu kita harus menjawab dulu atau menerjemahkan dulu yang dikasih tanda hijau, yaitu konsumen memutuskan menambah konsumsi barang Y sebanyak 10 unit. Jadi si konsumen itu menambah jumlah barang Y-nya sebesar 10 unit atau sebanyak 10 unit. Nah, kita hitung delta Q double aksen sama dengan plus 10 unit. Q aksen sama dengan Q double aksen sama dengan Q aksen ditambah delta Q. Q double aksen sama dengan 60. Dari ini 60. Lalu ditambah delta Q. Delta Q ini yang 10 yang terdapat pada soal 10 unit. 60 ditambah 10 hasilnya 70 unit. Jadi jumlah barang Y yang baru itu ada 70 unit. Jadi bukan lagi 60 unit. Setelah kita sudah menemukan jumlah barang Y, maka kita harus mencari berapa jumlah barang X yang baru. Nah, kita menggunakan rumus ini lagi. Qx double aksen sama dengan M aksen per Q double aksen dikali PY per PX aksen. M-nya sudah menggunakan 1 juta, jangan menggunakan lagi yang 800.000 karena sudah mengalami perubahan. Dikurangi Q double aksen 70 unit, yang ini dikali PY 8.000 per PX aksen yang 8.000, jangan menggunakan yang 10.000. Dilanjut 70 kali 8.000 yaitu 560.000. Dan 1 juta dikurangi 560.000 per 8.000 itu hasilnya 55 unit. Maka tingkat keseimbangan konsumennya yaitu ketika jumlah barang X-nya 55 unit dan barang Y-nya 70 unit. Inilah keseimbangan konsumennya ketika jumlah barang X-nya 55 unit dan ketika jumlah barang Y-nya 70 unit. Yaitu untuk soal G dan untuk soal H. Karena untuk soal G ini membuat kurva, jadi ini dilewat terlebih dahulu. Kita langsung ke soal huruf H. Soal huruf H, termasuk kategori jenis barang apa barang X di atas, dan jelaskan secara beralasan. Nah, jenis barang ini sudah dijelaskan terlebih dahulu. Ada 3 jenis barang, yaitu ada barang normal, ada barang inferior, dan ada barang given. Nah, di sini termasuk jenis barang normal. Kenapa? Karena permintaan terhadap suatu barangnya bertambah ketika pendapatannya juga bertambah. Dibuktikan dari jawaban ketika M atau pendapatannya 800 dan jumlah barang X dan Y-nya 40, yang X dan Y 60, berubah menjadi pendapatannya 1 juta dan jumlah barangnya juga bertambah dari yang 40 menjadi 55, dari yang awalnya 60 menjadi 70. Ini. Nah, ini 1 juta dan ini jumlah barangnya. Lalu ini ketika 800.000, ini jumlah barangnya 50 dan 37,5. Mengerti ya semuanya? Jadi permintaan terhadap suatu barangnya bertambah ketika pendapatannya juga bertambah. Nah, dari yang 800.000 kan bertambah menjadi 1 juta, maka permintaan terhadap barangnya juga bertambah dari yang awalnya 40 menjadi 55 unit dan dari yang awalnya 60 unit menjadi 70 unit. Lanjut pada soal huruf I. Harga barang X dan Y mengalami kenaikan sebesar 2.000 per unit dan konsumen memutuskan mengurangi konsumsi barang Y sebesar 20 unit. Tentukan keseimbangan konsumen yang baru dan gambarkan pada kurva yang telah ada. Jadi ini tentukan keseimbangan konsumen lagi yang barunya kayak gitu. Nah, tetapi sebelum kita menjawab soalnya, kita harus terjemahkan dulu apa yang dimaksud dari soal tersebut.
tujuannya untuk mempermudah kembali. Nah, di sini kita terjemahkan yang ada tanda hijaunya. Harga barang X dan Y mengalami kenaikan sebesar 2.000 per unit. Jadi si harga barang itu mengalami kenaikan, masing-masing barangnya 2.000 kenaikannya. Nah, ini yang pertama kan harga itu disimbolkan menjadi huruf P. Maka delta PX sama dengan plus 2.000 karena mengalami kenaikan, jadi bertambah plus 2.000. PX double aksen sama dengan PX aksen ditambah delta PX. PX double aksen sama dengan 8.000 plus 2.000. PX aksen sama dengan 10.000. Jadi yang PX aksen ini dari ini. Jangan menggunakan yang ini karena ini PX. Yang di rumus itu PX aksen. Jadi menggunakan yang 8.000. Dilanjut, nah ditambah 2.000 jadi 10.000, maka muncullah harga baru pada harga barang X yang awalnya 8.000 menjadi 10.000. Sekarang untuk harga barang Y, delta PY sama dengan plus 2.000 karena mengalami kenaikan jadi bertambah 2.000. Lalu PY aksen sama dengan PY plus delta PY. Ini PY ya, bukan PY aksen. PY aksen sama dengan 8.000 ditambah 2.000. PY aksen sama dengan 10.000. Karena PY belum mengalami perubahan, jadi tetap menggunakan harga yang awal, yang ini. Dapat dimengerti ya. Dilanjut, nah ini sudah ada harga baru pada masing-masing barang X dan barang Y. Maka kita selanjutnya mencari persamaan garisnya. Persamaan garisnya rumusnya sama kayak yang awal, yaitu Y triple aksen sama dengan M aksen per PY aksen min PX double aksen per PY aksen X triple aksen. Nah, dilanjut Y triple aksen sama dengan 1 juta per 10.000 dikurangi 10.000 per 10.000. Jadi M-nya atau pendapatannya menggunakan yang 1 juta. Yang ini tidak boleh yang 800.000 karena kan sudah mengalami kenaikan sebesar 25% yang tadi. Jadi menggunakan yang 1 juta. PY aksennya yang 10.000, PX double aksennya yang 10.000 serta PY aksennya yang 10.000. Jadi 1 juta dibagi 10.000 yaitu 100, 10.000 dibagi 10.000 hasilnya 1. Maka persamaannya yaitu Y triple aksen sama dengan 100 dikurangi 1 X triple aksen. Ini persamaan ya. Kita tulis. Nah, ini persamaan garisnya. Ini itu triple aksen ya. Mohon maaf teman-teman semua. Jadi jika X-nya 0 maka Y-nya 100. Ketika Y-nya 0 maka X-nya 100. Itulah persamaan garisnya. Nah, ketika kita sudah menemukan persamaan garisnya, maka selanjutnya kita tentukan keseimbangan konsumen yang baru. Sebelum menentukan keseimbangan konsumen yang baru, kita harus menerjemahkan lagi soal yang telah ada, yaitu konsumen memutuskan mengurangi konsumsi barang Y sebesar 20 unit, yang mana artinya jumlah barang pada barang Y itu dikurangi sebesar 20 unit atau sebanyak 20 unit. Jadi berapakah sekarang jumlah pada barang Y tersebut? Mari kita hitung. Nah, delta QY triple aksen sama dengan min 20 karena ada pengurangan 20 unit, jadi min 20. QY triple aksen sama dengan QY double aksen dikurangi, ini mohon maaf ya, dikurangi delta QY. QY triple aksen sama dengan 70 dikurangi 20. QY triple aksen sama dengan 50 unit. Dari mana 70 ini? 70 ini dari ini, bukan yang 60 dan bukan juga yang 37,5 unit, tetapi sudah menggunakan yang 70 unit. Dilanjut, kita sudah menemukan jumlah barang pada barang
Y yang sudah dikurangi sebanyak 20 unit. Nah, sekarang kita mencari berapa jumlah barang X. Jadi Q X triple aksen rumusnya sama, M aksen per M aksen dikurangi Q triple aksen dikali PY aksen per PX double aksen. 1 juta dikurangi 50 kali 10.000 per 10.000. 1 juta dikurangi 500.000 per 10.000 dan mendapatkan jumlah baru yaitu 50 unit. Maka keseimbangannya yaitu ketika jumlah barang X-nya 50 unit dan jumlah barang Y-nya 50 unit. Inilah keseimbangan konsumen yang baru